Bu ya Pak, masuk belum Bu ya Pak? Ini ada sampai 3 ya? Kenapa ya? Belum Pak, belum masuk Teh Ilva. Ini sampai 3 loh. Belum masuk Pak. Tadi sempat bisa ya? Ya, tadi sebelum keluar dulu. Yang tadi bisa, sekarang nggak ada lagi. Jadi proses ininya kok lama gitu? Nggak masuk, padahal udah diizinkan. Oh, udah masuk tuh, udah ya. Oke. Teh Ilva udah masuk. Nggak ada ya sekarang? Udah bisa. Ya. Slide-nya masih siapa sekarang slide-nya? Di bagian lagi screen-nya Pak. Ya maksudnya mau saya jadi mas dulu dari siapa yang slide-nya? Yang mau saya upload. Yang slide-nya ini tentang taraf kesalahan dan pengujian hipotesis. Taraf kesalahan dan pengujian hipotesis. Masih Bu Rani yang ini, yang nampil slide-nya. Bu Rani? Ya. Oke, saya jadi host dulu ya. Silakan. Baik. Sekarang Ya, silakan. Sekarang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Nurfadil mengenai taraf kesalahan dan pengujian kepadanya. Celananya ini mah. Mohon yang tidak presentasi di mute dulu ya. Biar tidak feedback. Ayo Taylor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan. Saya akan menjelaskan tentang taraf kesalahan dan pengujian hipotesis. Hipotesis. Pada dasarnya, menguji hipotesis adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat cara menaksir yaitu poin estimat yaitu titik taksir, dan kedua interval atau konsolidasi interval, yaitu taksiran interval. Nah, poin estimat titik taksir adalah suatu taksiran populasi nilai data. Nah, interval estimat yaitu taksiran interval. Nah, yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data atau sampel. Contohnya, saya berhipotesis, yaitu menaksirkan bahwa daya tahan kerja orang Indonesia itu 10 jam atau hari. Terus yang kedua, daya tahan kerja orang Indonesia antara sampai jam atau hari, yaitu disebut interval estimat. Ada contoh, ada gambar. Berani. Nah, gambar di sana. Lanjut. Nah, dari gambar tersebut dapat diberi penjelasan. Yang pertama, daya tahan kerja orang Indonesia ditaksir 10 jam atau per hari.
Hujan atau hari hipotensis ini bersifat point estimate, yaitu tidak mempunyai daerah taksiran. Kemungkinan kesalahan tinggi misalnya 99%. Nah, yang kedua ada kerja orang Indonesia 8 sampai 12 jam per hari. Nah, yang ketiga daya tahan kerja orang Indonesia antara 6 atau 14. Aduh, sinyal. Nah, yang ketiga daya tahan kerja orang Indonesia antara 6 sampai 12 jam per hari. Daerah taksiran lebih besar, sehingga kemungkinan kesalahan lebih kecil, misalnya 1%. Ayo, silakan dilanjut. Jadi makin kecil taraf kesalahan yang ditetapkan, makin interval estimatnya semakin lebar, sehingga tingkat ketelitiannya taksiran semakin rendah. Ada 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis. Itu materinya sama tes di Nurjana tes udah bareng. Ilva udah berarti ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nurjana. Padanya dipersilakan. Saya akan melanjutkan. 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat 2 kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan satu adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau benar seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dikatakan O, dibaca alfa. Yang kedua adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk dinyatakan dengan B, baca beta. Berdasarkan hal keputusan menolak atau menerima hipotesis dapat digambarkan seperti berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa keputusan menerima hipotesis 0 yang benar berarti tidak membuat kesalahan. Yang kedua, keputusan menerima hipotesis 0 yang salah berarti terjadi kesalahan tipe 2. Yang ketiga, membuat keputusan menolak hipotesis 0 yang benar berarti terjadi kesalahan tipe yang pertama. Yang keempat, keputusan menolak hipotesis 0 yang salah berarti tidak membuat kesalahan. Bila nilai statistik atau data sampel yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sama dengan nilai parameter populasi atau masih berada pada nilai interval parameter populasi, maka hipotesis yang dirumuskan 100% diterima atau tidak terdapat kesalahan. Apabila nilai statistik di luar nilai parameter populasi, maka akan terdapat kesalahan. Kesalahan ini semakin besar bila nilai statistik jauh dari nilai parameter populasi. Tingkat kesalahan ini selanjutnya dinamakan level of significance atau tingkat signifikansi. Dalam prakteknya, tingkat signifikansi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya, tingkat signifikasi atau tingkat kesalahan yang diambil adalah 1% dan 5%. Suatu hipotesis terbukti dengan mempunyai kesalahan 1%, berarti bila penelitian dilakukan pada 100 sampel yang diambil dari populasi yang sama, maka akan terdapat kesimpulan salah yang dilakukan untuk populasi.
Dalam pengujian hipotesis, kebanyakan digunakan kesalahan tipe 1, yaitu berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis 0 atau HO yang benar, atau yang seharusnya diterima. Itu mengerti seperti apa? Jadi, sudah bisa menjelaskan lebih depan. Mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sudah selesai mungkin ya? Ya, Silakan di stop. baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan untuk sesi tanya jawab atau tambahan dari Bapak dosen yang mungkin penjelasan kami yang kurang dipahami oleh rekan-rekan. Terima kasih. Baik, biasa. Sebentar, saya mute dulu ya. Mute dulu. Kemudian biar tidak feedback ya. Jadi seperti biasa, sebelum ada tanya jawab, silakan ditanggapi oleh kelompok selanjutnya. Silakan kelompok selanjutnya siapa? Kelompok 5 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4 ini. Silakan. Kelompok berapa, Pak? 5 ya, ini kan 4, berarti yang menanggapi kelompok 5. Kelompok 5, kelompok Kelompok Mu'ain. 2, Pak. Ya. Kelompok 5 ya. Ya. Kelompok 2, kelompok saya. Ih, Yang Tidak, menang Ya. 5. 4, jadi menanggapi kelompok 5. Nah, ini Yang menanggapi yang presentasi selanjutnya berarti Ina ya yang selanjutnya. iya, presentasi selanjutnya kelompok saya. Nah, itu berarti yang Ya berarti Ina yang ya, silakan. Kritik. Tanggapi. Boleh. Presentasinya udah bagus, bisa dimengerti, cuma gara-gara mungkin sinyalnya kurang bagus ya, jadi kepotong-potong gitu. Oke, ya. Ya, presentasinya bisa dimengerti, cuma kendalanya sinyal aja gitu, Pak. Ya, boleh. Siap. Hanya di jaringan ya kendalanya. Ya. Oke. Silakan dibuka Bang, ada yang bertanya. Bapak, satu lagi. Oh, boleh. Kenapa? Minggu depan itu presentasi bagian kelompok, Pak. Minggu depan itu pengerjaan UTS ya. Kegiatan. Iya. Minggu depan pas tatap muka, Pak. Oh ya, pas tetap 20-an mungkin ya. Tanggal 20. Berarti kelompok 2 bagian hipotesis 2, Pak. Nah, itu berarti apa yang belum dibahas dari sini kan gitu. Oh, iya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan silakan dibuka Bu siapa? Bu Rani. Tadi siapa? Moderatornya Bu Rani. ya bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan atau bertanya dipersilakan. Ada? Ada pertanyaan nggak? Sudah paham atau memang tidak mengerti? Ini aja. Berani ngedek. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Maksudnya yang membahasnya nggak ngerti gitu. Oke. Saya mute dulu semua ya. Oke. Bentar. Baik. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini ada yang disebut dengan hipotesis bagian pertama. Jadi di pertemuan ini memang hanya membahas konsep dasar dari hipotesis ini. Nah, pertanyaannya mungkin ini sebenarnya hipotesis ini apa gitu kan? Jadi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika meneliti itu kan pertama biasanya mengumpulkan masalah dulu. Setelah mengumpulkan masalah, nanti bikin fokus masalah. Jadi masalahnya ada berapa diidentifikasi, misalkan ada 10 masalah. Nah, dari 10 tersebut mana yang mau diteliti atau mana yang urgent untuk diteliti itu namanya fokus masalah ya. Setelah ada fokus masalah, Bapak Ibu tentukan lokusnya. Lokus itu lokasinya mau di mana nelitinya ya. Nah, setelah itu
baru rumuskan masalahnya. Rumusan masalah itu artinya Bapak Ibu menanyakan apa yang menjadi kepenasaranan Bapak Ibu gitu tentang masalah tadi. Nah, kalau rumusan itu kan bentuknya pertanyaan. Misalkan, nah gini contohnya. Bagaimana misalkan pelaksanaan pembelajaran open-ended di PAUD. Misalkan itu kan sebuah pertanyaan ya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran open-ended di PAUD. Nah, setelah Bapak Ibu merumuskan masalah, Bapak Ibu harus yang disebut membuat hipotesis. Hipotesis artinya gini. Kita akan menduga gitu. Kita akan menduga penelitian kita itu bakal seperti apa gitu. Tapi menduga di sini jangan menduganya tidak ada dasar. Ya. Tapi menduganya harus ada dasar. Contoh misalkan Bapak Ibu pernah baca gitu. Pernah baca di koran, pernah baca di penelitian orang bahwa ini bagus gitu. Maka itulah sebagai dasar bagi kita untuk menjadikan hipotesis. Nah, hipotesis ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah H0. H0 itu dugaan kita yang sesuai harapan kita. Misalkan gini, pelaksanaan pembelajaran open-ended di PAUD berjalan dengan lancar dengan cara-cara apa? Gitu. Berarti kan harapan kita seperti itu dan juga ada hasilnya yang bagus. Itu H0. Nah, selain H0, ada juga hipotesis alternatif. Bagaimana kalau ternyata dugaan kita tidak terbukti karena ada suatu hal gitu, hal lain dan sebagainya lah gitu. Maka itu menjadi HA gitu. Dan ingat, hipotesis itu selalu berpasangan H0 dan HA. Nah, hipotesis sama hipotesis alternatif. Kalau hipotesis hipotesis 0-nya diterima, otomatis HA-nya ditolak. Ya. Kalau H0-nya ditolak, ternyata tidak terbukti. Oh, berarti yang HA yang benar. Gitu. Biasanya sebaliknya. Gitu. Kayak tadi, misalkan, H0-nya ada pengaruh pembelajaran open-ended di PAUD terhadap hasil belajar siswa. Itu kan harapan kita, berarti H0 tuh. Gitu. Berarti kalau tidak terbukti, tidak ada pengaruh. Jadinya gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau H0 itu dugaan kita, biasanya peneliti itu pengen terbukti H0-nya. Pengen dibagus-bagusin biar terbukti H0-nya. Padahal yang sebut peneliti itu apa adanya. Kalau memang H0-nya tidak terbukti, ya nggak apa-apa, jelaskan saja bahwa ini tidak terbukti dengan alasan apa gitu. Ya, yang disebut dengan hipotesis. Itu. Di sini tadi banyak logo-logo ya, banyak lambang-lambang. Salah satunya ada tadi rho gitu ya, terus ada mu gitu. Itu mu itu sebagai simbol terhadap sebuah populasi. Nah, si mu tersebut nanti oleh Bapak Ibu mau menggunakan apa mu-nya? Misalkan saya mau membandingkan dua kelas ini, membandingkan dari nilai rata-ratanya misalkan. Maka si mu itu boleh diisi dengan nilai rata-rata gitu. Boleh seperti itu. Atau mau diisi dengan yang kemarin, simpangan baku, nilai simpangan baku juga boleh. Jadi mu, rho, sama apalagi to, satu lagi, itu hanya sebagai simbol yang mewakili populasi. Jadi intinya seperti itu ya, hipotesis itu. Nanti mungkin pengujiannya nanti akan ada di hipotesis 2 ya. Jadi yang sekarang ini adalah tentang pengujian konsep dasar dari hipotesis. Itu dulu mungkin. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Silakan dibuka mic-nya ya. Kalau ada yang mau bertanya. Oke. Jadi Pak, untuk itunya seperti apa simbolnya itu sama ya, rata-ratanya cuman beda hurufnya aja gitu. Jadi gini, kalau rata-rata di sampel itu kan X bar, betul ya? Nah, rata-rata X bar. Tetapi gini, jadi gini, hipotesis itu kan ada hipotesis dalam statistika, ada hipotesis dalam penelitian. Kalau dalam statistika, hipotesis itu adalah apakah si sampelnya itu mewakili populasi atau tidak, itu H0 dalam statistikanya gitu, bukan dalam penelitiannya, ya.
Kalau misalkan sampelnya mewakili populasinya, itu yang diharapkan, benar nggak? Kayak kemarin saya ngejelasin, mengaduk kopi, kopinya rata, yang sesendok kan sampel, berarti yang segelas adalah populasi. Yang di H0-nya diterima dalam statistika, itu rasanya harus sama yang sesendok dengan yang segelas. Ya, berarti ketika X bar, nih, anggaplah si H0-nya diterima nih untuk statistika, ternyata bisa disimpulkan, ngaduknya sudah benar dan lain-lain gitu ya. Ternyata si sampelnya itu benar-benar mewakili populasi. Nah, udah sampai sana dulu ya, mewakili populasi. Kalau yang kita ambil adalah rata-rata, X bar berarti kan, X bar nilai sampel, maka si X bar tersebut ketika digenerasikan ke populasi menjadi mu gitu, boleh. Karena sifatnya sama, mewakili dari populasi tersebut. Gitu. Tadi siapa yang bertanya? Bu Sri ya? Ya, Pak. Gimana? Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi kalau sudah ke mu, itu artinya sudah ke populasi. Bukan ke sampel. Kalau yang kita uji kan sampelnya aja, betul nggak? Yang kita uji kan sampelnya. Tetapi si sampel tersebut harus kita pastikan mewakili populasinya. Ketika sudah benar-benar mewakili populasinya, maka si X bar tadi ketika digenerasikan menjadi populasi menjadi mu rata-ratanya itu. Bukan X bar lagi. Oke ya? Oke, jadi mu itu ya. Jadi itu simbol-simbol itu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi sekali lagi intinya hipotesis ini dalam penelitian itu untuk menduga dulu dugaan kita terhadap penelitian yang akan kita laksanakan. Dugaannya jelas harus yang sesuai harapan kita akan H0-nya. Dan ada dasarnya. Dasarnya adalah dari pengetahuan kita terhadap konsep tersebut. Makanya dalam penelitian itu saya sudah menjelaskan tahapannya. Setelah kita mendapatkan masalah, fokus masalah gitu ya, rumusan masalah, langkah yang kedua itu kan berteori gitu ya. Kalau kita ingin meneliti misalkan karakter siswa, kita ingin meneliti tentang karakter siswa. Sebelum Bapak Ibu terjun ke lapangan, baca dulu karakter siswa itu apa. Itu namanya berteori. Ya. Kalau sudah berteori, nanti Bapak Ibu menduganya akan mendekati kebenaran, menduganya gitu. Jadi penelitian itu hanya buat membuktikan aja benar nggak gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kita screenshot lagi ya untuk sesi kedua. Silakan dibuka lagi. Kameranya dibuka. Bu Rima, Hera, Bu Aitati, silakan dibuka. Kita screenshot. Ini waktunya sebentar nih. Ini kelamaan juga nih. Udah lebih dari sejam ya ini. Iya, Pak. Ya, Udah lewat 8 menit, Pak. ya makanya takutnya mau masak ya. Oke, silakan Bu Nita, Bu Siti Mariam, Bu Siti Pina. Belum buka, Bu Siti Pina. Bu Nita ada, Bu Nita, Bu Siti Mariam ada. Ya. Setelah ini saya akan upload di YouTube ya, nanti biar tidak terlalu besar. Jadi nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Ya. Oke. Siap ya? Bentar, ini masih yang tadi. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, ini hadir sesi 2 ya. Sebentar, ini baterainya habis nih. Sebentar, habis 2. Hadir sesi 2. Oke. Nanti saya share ya fotonya. Itu dulu ya untuk hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Ini tugasnya dikirim seperti biasa, Pak? Ya, dikirim nanti linknya dikasih ya nanti habis ini. Biar tidak tercecer ya. Baik. Baik. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin karena ini pertemuan terakhir di bulan puasa ya. Setelah minggu depan kita akan beridul fitri. Jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sama Bapak. Mudah-mudahan kita melakukan kesehatan dan Bapak Ibu bisa dilancarkan dalam menyelesaikan kuliahnya ya. Itu saja. Sampai ke daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.